dan bahagia calon guru penggerak. Halo, kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro kelas 11. Saya Rohayati, Saya Nurbana, Saya Anis Nurhayati. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching. Mari kita simak video berikut ini. selamat menyaksikan. Halo, saya Anis Nurhayati. Dalam video pertama, saya berperan sebagai coach. Sedangkan Ibu Nurbana berperan sebagai coach dan Ibu Rohayati berperan sebagai pengamat. Silakan menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum Bu Bana, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Adi. Ya, Bu Bana hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Anis. Iya betul. Ya, sebelum melakukan coaching, saya boleh menanyakan sesuatu sebentar ya. Ya, pertanyaan yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan, bagaimana pada waktu melakukan coaching nanti, kompetensi apa yang Anda kembangkan dalam melakukan coaching dengan Bu Anis? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, yakni presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik Bu Bana. Pertanyaan yang selanjutnya, dari tiga kompetensi tadi, yang mana yang ingin Anda observasi, yang secara spesifik yang ingin Anda observasi? Kompetensi yang ingin saya untuk diobservasi secara spesifik yakni pada mendengarkan aktif. Ya, baik. Berarti nanti akan dispesifikasikan ke yang mendengarkan aktif ya Bu Bana dengan Bu Anis. Nah, selanjutnya rubrik penilaiannya dalam coaching nanti seperti apa? Saya sudah membuat alur percakapan Tirta, yakni menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan pendekatan rasa, yakni respect, appreciate, summarize, dan aksi. Oke, terima kasih Bu Bana. Selamat melakukan coaching dengan Bu Anis. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya sukses. Saya tunggu sampai nanti pasca coaching. Terima kasih Bu Bana. Wassalamualaikum. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Bu Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Bana, saya mengganggu waktunya karena sebenarnya saya sudah ingin bertemu Bu Bana kemarin, cuma karena kesibukan Bu Bana baru bisa bertemu kali ini. Iya, tadi saya membaca pesan dari Bu Anis, katanya ingin bertemu dan ada yang ingin dibicarakan. Apa ini Bu yang ingin dibicarakan? Begini ya Bu, sebenarnya mungkin ini masih mengganjal ke saya terus Bu. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah memanggil saya terkait pelaksanaan AN di kelas 5. Nah, di situ ada dua pertanyaan yang diajukan Bu KS Bu. Yang pertama tentang kesiapan pelaksanaan AN secara prasarana dan sarana. Lalu yang kedua tentang kesiapan materi dari siswa-siswi saya. Nah, itu saya jadi bingung Bu. Jadi ada dua pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Iya. Yang pertama tentang kesiapan anak kelas 5 menghadapi AN, dan yang kedua tentang hasil AN. Iya. Dan ini membuat Bu Anis bingung. Iya. Kalau untuk pertanyaan pertama dari sarana prasarana ya Bu ya, itu mungkin dari laptop sudah tersedia 10 anak. Di sekolah saya kan ada 20 siswa Bu. Nah, 20 siswa tersebut ada 2 sesi sehingga tercukupi 10 laptop itu sudah tersedia. Bahkan 11 ada cadangan 1. Untuk proktor juga sudah tersedia. Untuk koneksi internet kita sudah bekerja sama dengan penyedia layanan untuk meningkatkan kapasitas internetnya. Kemudian dengan PLN juga kita sudah bersurat. Secara tim sudah selesai sarana prasarana. Tetapi yang masih mengganjal adalah kesiapan murid terkait penguasaan konsep pelaksanaan AN tersebut.
Saya dari 2 kali simulasi kemarin Bu, saya amati anak-anak itu pertanyaannya kan literasi, ada literasi dan numerasi. Nah, literasi itu dengan pertanyaan yang panjang, itu anak-anak ada stimulus, baik itu stimulusnya gambar atau cerita, itu anak-anak hanya sekedar membaca, tidak memahaminya. Jadi ketika menjawab pun seperti itu Bu, mereka tidak bisa menemukan konsep-konsep apa di balik stimulus tersebut. Itu pikiran saya Bu. Nah, penguasaan konsep itulah yang saya bingung menjawab kepada Bu KSU, karena saya ya bagaimana itu Bu? Menurut saya itu sebuah permasalahan bagi saya. Jadi Bu Anis sudah menyelenggarakan 2 kali simulasi AN. Kegiatannya pun juga berjalan lancar. Nah, apa yang membuat Bu Anis bingung ketika Ibu KSU menulis? Nah, itu Bu, karena yang tadi saya utarakan dari 2 pertanyaan, kesiapan secara teknis tadi memang sudah lancar, dari mulai pengoperasian laptop, koneksi internet dan sebagainya, itu sudah bagus semua Bu. Tetapi ketika saya amati, kita kan simulasi Bu, jadi kita masih mengawasi cara anak menjawab, kita masih menuntun. Nah, itu anak-anak hanya sekedar membaca, mereka tidak menguasai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa fungsi stimulus-stimulus itu? Padahal di balik stimulus itu kita bisa menemukan jawaban-jawaban. Anak kurang bisa berpikir secara kritis, ibaratnya seperti itu, mengaitkan antara stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mencapai jawaban yang diinginkan. Nah, Bu Anis, dari apa yang disampaikan Bu Anis tentang pelaksanaan AN, ada 2 kesulitan yang dihadapi, yaitu yang pertama tentang pemahaman konsep dan yang kedua tentang kekurang mahiran anak-anak mengoperasikan laptop. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Bu Anis lakukan? Ini Bu, dari 2 permasalahan tadi, memang anak-anak kurang mahir mengoperasikan laptop, tetapi anak-anak kelihatannya kalau berhubungan dengan teknologi, karena anak-anak sudah terbiasa HP di rumah, itu setidaknya tidak jauh berbeda, walaupun pakai keyboard, dengan itu anak-anak sudah lancar mengetiknya, lancar menemukan huruf-hurufnya, itu sudah bisa. Yang masih saya jadi ganjalan saya itu masalah konsep, karena konsep itu tidak bisa diajarkan seminggu 2 minggu gitu Bu. Nah, ketika itu kita harus aktif memberikan materi tambahan, menganalisa mana kekurangan, itu Bu. Baik, jadi Bu Anis ingin meningkatkan kompetensi siswa dalam hal pemahaman konsepnya. Nah, menurut Bu Anis nih, kira-kira penguasaan konsep yang seperti apa yang Bu Anis inginkan, harapkan dari anak-anak? Kompetensi yang ingin saya capai dari keberhasilan anak-anak mengerjakan AN adalah memahami materinya, itu dia dengan membacanya, itu dengan membaca pemahaman, dia bisa mengaitkan antara stimulus yang ada di soal dengan kemungkinan jawabannya. Anak-anak bisa menghubungkan pengalaman pribadi kehidupan nyatanya pada materi-materi soal tersebut. Anak-anak berproses, anak-anak bisa menemukan, mengkonstruksi jawabannya sendiri, di mana jawaban soal AN memang dituntut anak untuk berpikir kritis, ya Bu ya, kan anak-anak harus bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Nah, itu anak-anak yang belum bisa Bu, karena terkait pandemi juga Bu, anak-anak juga seperti lost learning itu, jadi seperti itu Bu. Nah, kekhawatiran saya juga muncul ketika saya nanti fokus ke soal AN, materi yang kelas 5 reguler itu akan tertinggal Bu jika saya fokus ke situ. Nah, baik. Jadi Bu Anis ingin mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam menjawab atau menyelesaikan soal-soal AN. Nah, berdasarkan pengamatan Bu Anis, kira-kira siswa Bu Anis itu katakanlah antara level angka 1 sampai 10. Saat ini ada di angka berapa untuk pemahaman konsepnya terhadap soal AN? Mungkin kalau di rata-rata ya Bu, karena kita kan tidak boleh menyamakan
menilai anak berdasarkan pengamatan rata-rata, kita harus spesifik. Nah, itu kebanyakan anak-anak itu masih berada di level 6. Memang ada beberapa yang sudah mencapai 8. Tetapi yang 6 itu kan walaupun cara kita berbeda nanti mensupportnya, tetapi kan setidaknya mereka harus bisa mencapai tujuan yang sama dengan murid-murid yang berlevel 8. Nah, itu Bu rencana saya untuk mencapai kesempurnaan tidak Bu, karena kita harus berproses setapak-setapak. Mungkin sampai tingkat sama dengan rekannya yang sudah tertinggi 8 itu saya kira sudah cukup untuk anak-anak yang masih kurang pemahamannya. Seperti itu. Baik. Jadi Bu Anis ingin meningkatkan posisi murid yang Iya. saat ini ada di level Yang 6 kebanyakan itu Bu di level menjadi 6 di ya. level 8. Ya. Nah, untuk dapat mencapai level 8 Bu Anis, kira-kira apa yang akan Bu Anis lakukan? Ya itu Bu, ada saya punya rencana Bu, karena dua-duanya harus jalan, antara yang reguler di kelas 5 tadi dengan yang pencapaian di AN, keberhasilan di AN. Karena nanti saya kan sudah ada informasi bahwa AN itu adalah nanti bisa dikembangkan sebagai rapor mutu sekolah juga ya Bu ya. Jadi setidaknya ketika murid kita mencapai tujuan itu, sekolah juga bisa mencapainya, karena satu tujuan itu adalah untuk beberapa tujuan berikutnya. Nah, itu saya ingin Bu, supaya anak-anak pembelajaran reguler tidak terganggu, sukses di AN juga, saya merencanakan tambahan jam Bu, tambahan jam pelajaran untuk kelas 5. Baik, jadi Bu Anis akan merencanakan memberikan jam pelajaran tambahan untuk kelas 5. Nah, konsepnya bagaimana ini Bu untuk jam pelajaran tambahannya nanti seperti apa? Bagaimana ya Bu, konsepnya mungkin karena namanya tambahan, berarti kan di luar jam pembelajaran reguler. Anak-anak pukul 12 sudah pulang, biasanya mereka pulang, saya beri tambahan Bu, mungkin pukul 1 kita bisa mulai lagi, di jeda pukul 12 sampai pukul 1 anak-anak bisa isoma Bu, bisa istirahat dulu sebentar, kemudian menunaikan sholat, makan siang terutama. Karena saya pikir ketika kita beraktivitas kita juga butuh tenaga. Betul sekali. Jadi Bu Anis ingin ada isoma ya. Iya. Karena dalam pembelajaran juga harus ada jeda atau istirahatnya. Bahkan anak-anak juga perlu tenaga, yaitu makan siang. Ya betul sekali ya Bu Anis. Kemudian apa ini yang Ibu rencanakan tentang isoma itu? Mungkin ketika isoma itu ada rencana-rencana lain untuk anak-anak? Iya Bu, mungkin gini Bu, sekolah saya kan dekat musola. Mungkin kalau untuk kegiatan ibadah sholat zuhur ya Bu, karena semua anak kebetulan di sekolah saya muslim, melakukan sholat zuhur di musola terdekat. Setelah itu mereka melakukan makan siang. Nah, makan siangnya itu membawa bekal dari rumah Bu. Saya rencanakan anak-anak membawa bekal dari rumah. Ini bagus sekali. Ini yang Bu Anis lakukan ini program yang berpihak pada murid ya. Iya, jadi Bu Anis juga memikirkan kebutuhan murid, bahwa murid juga tidak hanya diberi pelajaran-pelajaran yang menuntut mereka untuk berpikir terus, tapi juga diberikan jeda, diberikan istirahat, waktu-waktu untuk melaksanakan sholat, makan siang bersama mungkin sekali. Iya bagus. Nah, kemudian bagaimana ini komitmennya Bu Anis untuk selanjutnya? Setelah ini Bu, mungkin setelah melakukan percakapan ini atau saya sudah bisa menemukan solusi ini, saya segera menemui kepala sekolah Bu untuk membicarakan tentang program saya ini. Kapan ya Bu Anis mau menemui Bu kepala sekolah? Mungkin 2 hari ke depan Bu, karena besok kepala sekolah tidak ada di tempat, 2 hari lagi baru ada di tempat. Mungkin saya akan segera menyampaikan program tentang jam tambahan ini, yang pertama. Yang kedua mungkin terkait tadi anak-anak membawa bekal itu, saya juga harus berkomunikasi dengan Pak Guyuban untuk menyampaikan bahwasanya mulai setelah saya Bu Kepala Sekolah menyetujui program saya akan segera berkomunikasi. Minggu depannya setelah percakapan dengan Bu KS dan menyetujuinya, saya akan
berkomunikasi, mungkin mendatangkan paguyuban untuk mengkomunikasikan bahwa ketika jam-jaman belajar anak-anak wajib dibekali makan siang dari rumah. Cara yang bagus sekali ya Bu Anis. Jadi pertama Bu Anis mengkomunikasikannya dulu kepada atasan, kemudian apabila disetujui, Bu Anis juga menjalin kolaborasi dengan paguyuban. Yang bagus sekali ini ya. Semoga sukses ya Bu dengan rencana ini. Amin. Saya ingin mendengar lebih jauh ini nanti ceritanya Bu Anis setelah melaksanakan rencananya. Terima kasih Bu Bana sudah menyampaikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan buat saya. Saya yang tadinya bingung bisa menggali permasalahan yang dari saya, bisa saya temukan jawabannya. Sebenarnya saya bisa menemukan, tetapi tanpa bantuan Bu Bana saya tidak bisa menemukan. Terima kasih Bu Bana atas masukan dan sarannya. Sama Bu Anis, saya juga senang. Setiap kali kita bicara sebenarnya yang kadang saya juga merasa ini dihadapi Bu Anis, juga kadang saya rasakan sehingga dari percakapan kita selalu ada hal-hal yang bisa saya pelajari juga yang bisa kita pelajari bersama. Betul. Terima kasih Bu Bana mengatasi kebingungan saya. Iya, sama-sama Bu Anis. Sampai jumpa lagi selanjutnya. Wah, kelihatannya seru sekali nih tadi proses coachingnya ya. Iya, betul. Saya amati di belakang tadi proses coachingnya, saya dengar juga sangat seru. Selanjutnya saya mau ini dengan Bu Bana dulu ya, Bu Anis ya. Bu Bana, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Ketika coaching tadi saya mencoba menerapkan keterampilan coaching yang meliputi presence ya. Saya berusaha tetap menjaga kehadiran, kemudian sesuai dengan yang ingin saya fokuskan, saya ingin mendengarkan coaching dengan aktif. Kemudian juga saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu coaching atau memancing coaching agar mampu berpikir kritis untuk menemukan solusinya sendiri. Oh iya. Terus indikator dalam ketercapaian pengembangan tadi apa yang diinginkan? Apabila tujuan coaching ini sudah tercapai, yakni ditunjukkan dengan coaching mampu berpikir kritis, mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Dari apabila tujuan coaching ini tercapai, saya melihatnya dari indikator itu, yakni coaching mampu membuat keputusan sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Oke, baik Bu Bana. Selanjutnya setelah tadi sebelum coaching kan saya sudah menanyakan ada kompetensi apa yang dalam melaksanakan coaching yang spesifik ya. Tadi saya sempat tanyakan, Bu Bana menjawabnya adalah mendengarkan aktif terus ya. Dari selain itu ada nggak atau muncul lagi nggak kompetensi yang dalam coaching tadi? Tentunya ada lagi yang untuk selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya pikir di lingkup itu saya masih harus mengembangkan diri dalam hal itu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu Bana. Dari coaching tadi Bu Bana dengan Bu Anis, saya bisa menyampaikan catatan-catatan hasil observasi saya. Yang pertama, coach sudah mampu melaksanakan coaching dengan baik, dengan melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalahnya dengan baik juga, dengan rencana aksi baik juga, dan tanggung jawab. Dengan tidak lupa pendekatan rasanya juga ada. Yang kedua, dalam coaching tadi Anda mampu memberdayakan coaching dengan baik, yaitu coaching mampu menggali informasinya sehingga mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik, mempunyai rencana aktif dengan baik juga dan solusi baik sehingga ada penemuan-penemuan baru. Ya, seperti itu catatan-catatan yang saya observasikan ini. Semoga coaching hari ini bisa membawa dampak lebih baik, bermanfaat untuk coachingnya dan pengamatnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di coaching-coaching berikutnya ya. Halo, dalam video yang kedua ini
Saya, Nurbana, akan berperan sebagai coach dengan coach Ibu Rohayati dan pengamat Ibu Anis Nurhayati. Mari kita simak video kedua berikut ini. Selamat siang Bu Ati, apa kabar? Siang Bu Anis, alhamdulillah baik. Sehat ya hari ini? Sehat. Ya. Hari ini Bu Ati akan melakukan praktek coaching kan? Iya Bu. Dengan Ibu Bana. Nah, sebelum melakukan praktek coaching nih, saya ingin bertanya, kompetisi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Ya, dalam kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi, tapi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Jadi ini yang ingin Ibu kembangkan dulu adalah kegiatan mendengar aktif dari keterampilan 3 keterampilan coaching yang akan dilaksanakan. Iya. Demikian berarti ya, silakan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Bana. Semoga mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Bu Anis. Selamat siang Bu Bana. Selamat siang Bu Ati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi Alhamdulillah. ini nih Bu, saya agak galau dari kemarin. Apa digalaukan Ibu Bana? Ini Bu, di permasalahan sekolah saya, yakni permasalahan sampah. Iya. Sebenarnya ada 3 hal yang saya pikirkan. Yang pertama adalah tidak adanya tenaga PTT penjaga sekolah, sehingga permasalahan sampah ini tidak ada petugas khusus yang membersihkan. Yang kedua adalah karena halamannya itu belum dipaving, jadi masih berupa tanah lapang gitu Bu. Jadi rumput-rumput dan semak belukar itu tumbuh subur. Kemudian yang ketiga, permasalahan karena pagar sekolah, baik pagar depan maupun pagar belakang itu rusak, sehingga pada sore hari warga desa itu bebas keluar masuk halaman sekolah dan melakukan aktivitas olahraga seperti setahu saya itu voli, sepak bola. Tetapi kegiatan tersebut meninggalkan sampah Bu untuk keesokan harinya, terutama sampah-sampah plastik. Nah, itu Bu yang membuat saya galau akhir-akhir ini. Oh gitu. Berarti tadi Bu Bana menyampaikan 3 permasalahan ya tadi. Yang pertama masalah sampah, yang kedua masalah lahan halamannya yang masih belum terpaving ya, masih keadaan tanah, dan yang ketiga masalah pagar depan dan pagar belakang yang bisa masih orang luar masuk. Nah, dari 3 permasalahan ini apa yang ingin Ibu Bana dapatkan nantinya? Saya ingin memperoleh solusi dari ketiga permasalahan ini Bu, yang sedang saya pikirkan ini. Iya. Terus menurut Ibu, yang ingin menemukan solusinya itu untuk permasalahan sampah tersebut atau bagaimana? Saya ingin menemukan solusi untuk yang pertama dulu, Ya, berarti untuk yang kekosongan peran tenaga PTT atau penjaga sekolah. Oh baik, berarti Ibu permasalahan Ibu yang diutamakan, yang difokuskan di sini adalah untuk PTT-nya itu. Iya, permasalahan kekosongan tenaga penjaga sekolah. Oh ya, sehingga dari itu ngomong-ngomong, seandainya di sekolah Ibu ada penjaga, terus kondisi kebersihannya sekolah yang Bu Bana inginkan itu seperti apa? Tentunya yang bersih dari sampah, terutama sampah plastik, kemudian halamannya bersih dari rumput liar dan semak belukar, dan fasilitasnya itu tertata rapi dan enak dilihat. Intinya seperti itu. Terus kalau intinya seperti itu, maaf Bu Bana, menurut sejauh ini apa yang sudah dipikirkan Bu Bana, apa yang sudah dilakukan Bu Bana untuk bisa mengatasi kekosongan dari penjaga itu agar kebersihan di sekolah itu bisa terjaga, bagaimana?
Sejauh ini untuk mengatasi kekosongan peran penjaga, ya mau tidak mau saya, Bapak Ibu guru dan anak-anak lah Bu yang bertugas menjaga kebersihan. Selama ini ya memang kebersihan itu tanggung jawab kita semua ya Bu, warga sekolah. Cuman kan kalau tidak ada penjaga tentunya kan menjadi lebih berat. Selama ini untuk anak-anak fokus membersihkan kelas, sedangkan saya dan Bapak Ibu guru membersihkan kantor dan halaman sekolah. Wah, berarti untuk masalah kebersihan kelas dan penjaga itu berarti sudah bisa diatasi ya bukan? Untuk sementara ini iya, tapi kan saya juga berpikir begini Bu, saya merasa kasihan dengan Bapak dan Ibu guru juga anak-anak jika misalnya kita semua juga terbebani dengan masalah kebersihan sekolah ini, tentunya itu akan menguras stamina. Sedangkan Bapak dan Ibu guru serta anak-anak itu kan masih butuh energi untuk belajar dan mengajar. Nah, saya tidak ingin permasalahan kekosongan tenaga sekolah ini justru menambah beban Bapak dan Ibu guru. Baik, Bu Bana, tadi Bu Bana ingin menambah istilahnya beban, tidak ingin menambah beban kerja mereka ya Bu Bana. Iya. Nah itu nanti rencana lainnya seperti apa Bu Bana selanjutnya untuk melakukan permasalahan kekosongan penjaga ini? Untuk mengatasi permasalahan kekosongan penjaga untuk sementara nih Bu ya, saya pikir saya akan mengadakan ini, membuat jadwal piket. Jadi kalau sebelumnya Bapak dan Ibu guru melaksanakan piket kebersihan halaman itu setiap hari, tentunya itu menguras energi ya Bu. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuat jadwal piket, jadi Bapak dan Ibu guru bisa bergantian, sehingga tentu bisa menjaga stamina mereka juga. Dan juga saya akan memberi pengertian dan mengingatkan semua warga sekolah untuk benar-benar menjaga kebersihan sekolah, karena jika kebersihan sekolah itu sudah benar-benar terjaga, tentunya bila tidak terlalu banyak sampah, kita juga tidak terlalu berat untuk membersihkannya. Saya kira itu. Iya, itu bagus Bu Bana mementingkan kebutuhan siswa dan kebutuhan tenaga pendidiknya ya. Iya, agar tidak menjadikan beban mereka, akhirnya mereka bergantian untuk melakukan piket kelas, piket kebersihan lingkungan. Terus ada rencana lain lagi Bu untuk mengantisipasi kekosongan itu atau menjaga lingkungan ini agar tetap bersih? Saya pikir kalau rencana piket dan kebersihan yang diatasi dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak itu mungkin hanya untuk jangka pendek ya Bu ya. Iya. Dan tidak mungkin untuk selamanya kita Bapak Ibu guru bertugas untuk membersihkan seluruh halaman sekolah yang sangat luas itu. Jadi untuk selanjutnya, untuk jangka panjang, saya pikir saya harus melakukan perekrutmen tenaga kebersihan. Iya, Bu Bana akan mencoba membuka lowongan ya, untuk menjaga sekolah atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang dari warga sekitar sekolah saja saya pikir. Oh gitu, itu bagus Bu Bana ya, merekrutmen dari warga lingkungan sekolah. Ya, baik Bu Bana, selain memberdayakan warga sekolah untuk menjaga kebersihan, juga akan merekrutmen penjaga sekolah, betul begitu ya Bu Bana ya? Baik, kapan nih Bu Bana rencananya akan melaksanakan itu? Saya pikir secepatnya. Mungkin mulai besok saya akan membuat jadwal piket untuk kebersihan. Tetapi kalau untuk rekrutmen tenaga penjaga, mungkin saya harus membicarakan ini dengan komite dan paguyuban dulu ya Bu ya. Jadi saya juga harus membuat pengumuman dulu, mengumumkan hal itu juga apabila karena terkait dengan dana Bu. Jadi kan kita harus membicarakan dengan komite dan paguyuban terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membuat pengumuman bahwa sekolah saya membutuhkan tenaga honorer untuk penjaga sekolah, dan yang saya inginkan adalah dari warga sekitar sekolah saja, sehingga dekat dengan sekolah.
Iya, iya, bagus sekali Bu Bana. Saya ingin mendengar lagi cerita Bu Bana lain waktu karena sekarang kita sudah di ujung waktu ya Bu Bana. Kira-kira nanti yang sudah Ibu dapatkan, kira-kira hari ini yang sudah Ibu dapatkan ini dari percakapan kita ini apa nih kira-kira? Perasaannya bagaimana? Awalnya saya kemarin tadi sih masih galau tentang masalah kekosongan penjaga ini. Namun dari percakapan kita saya mendapatkan gambaran ya bahwa saya harus melakukan apa, yakni membuat jadwal piket. Nah, tapi tadi saya sebenarnya belum terpikirkan untuk melakukan rekrutmen, sehingga akhirnya saya pikir saya juga harus melakukan rekrutmen tenaga penjaga untuk jangka panjangnya. Terima kasih sekali loh Bu Ati loh. Ya, oke Bu Bana, sampai di sini sampai jumpa lagi ya. Di lain waktu saya tunggu mungkin ada pemikiran-pemikiran lagi berikutnya. Saya ingin bercerita nih nanti Iya. sama Bu Ati ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali saya mengamati percakapan praktek coaching tadi antara Bu Bana dan Bu Ati. Nah ini setelah mengakhiri praktek coaching, saya ada pertanyaan sedikit buat Bu Ati ya. Iya Bu. Nah, apa yang sudah Anda lakukan pada saat proses coaching tadi yang menjadi indikator keberhasilan dengan dalam melakukan proses coaching tadi? Ya, dalam melakukan proses coaching tadi saya sudah melakukan 3 indikator Bu ya. Tadi ada saya sudah melakukan present, kehadiran penuh, Ya. saya mendengarkan aktif, dan yang satu lagi saya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari awal tadi percakapan kompetensi yang Anda kembangkan itu dan sudah Anda laksanakan pada saat proses coaching tadi. Iya. Nah, saya juga akan menyampaikan Bu Ati berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ada beberapa catatan terkait pelaksanaan tadi. Yang pertama, untuk Bu Ati, coach sudah mampu melaksanakan proses coaching dengan baik. Alur cerita sudah dilaksanakan. Tadi saya mendengar percakapan, mengamati percakapan sudah menyampaikan tujuan. Jadi mengambil tindakan rencana aksi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab sudah menjalankan lakukan. Juga Bu Ati juga sudah mendengarkan dengan rasa, mendengarkan dengan penuh aktif sehingga mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan berbobot tadi sehingga coach mampu menemukan alternatif solusi jawaban yang bersumber dari potensi dirinya sendiri. Nah, dari catatan saya ini ya Bu, karena tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik, kira-kira apa nih kompetensi selanjutnya yang ingin Anda kembangkan? Iya Bu Anis, saya sebenarnya ingin menambah pengembangan kompetensi di bidang yang indikator pertanyaan berbobot Bu Anis. Saya ingin coach saya tergali lagi, jadi ingin saya memberdayakan dirinya sendiri untuk menemukan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, Bu Ati. Tadi sudah memang sudah terlihat tadi pertanyaannya juga sudah berbobot. Kunci mampu menemukan jawabannya tadi lebih dari satu ya, ada 2 alternatif jawaban tadi saya perhatikan. Nah itu mungkin yang ingin Anda kembangkan lagi sehingga nanti tidak hanya 1-2 jawaban yang kunci temukan tapi lebih dari itu. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih juga Bu Ani. Coachingnya sudah terlaksana dengan sukses. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hai, dalam video yang ketiga ini saya Rohayati berperan sebagai coach dan dengan coach yaitu Ibu Anis Nurhayati dan dengan pengamat Ibu Nurbana. Selamat menyaksikan di video ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Siang.
ini Bu Anis akan melakukan praktek coaching ya. Ya, Bu Bana. Dalam hal ini Bu Anis berperan sebagai coach dengan coaching Bu Ati, Bu Rohayati. Ya. Baik Bu Anis, sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, saya ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Anis dalam coaching kali ini? Ya. Ada 3 keterampilan yang harus dikuasai seorang coach ya Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan yang berbeda. Nah, itu kompetensi 3 kompetensi yang harus kita kuasai dan terapkan dalam praktek coaching kali ini. Untuk rubrik penilaian coaching nanti, yang diharapkan Bu Anis apa sih untuk coachingnya nanti? Ya, rubrik penilaian dari praktek coaching tadi, indikator keberhasilannya adalah ketika coaching mampu menemukan jawabannya sendiri dari pemikirannya sendiri, mengembangkan potensinya, serta mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itu yang diharapkan Bu Anis sebagai coach terhadap coachingnya nanti ya. Kemudian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yang mana Bu Anis? Nah, itu ya yang dari pelaksanaan coaching nanti, mungkin yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, terutama, dan ketiganya memang harus kita kembangkan, tetapi mungkin yang saya akan prioritaskan adalah kemampuan mendengar dengan aktif. Karena apa? Sesuatu ketika kita mendengarkan dengan aktif, kita dapat menemukan kata-kata kunci dari coaching sehingga kita mampu mengajukan atau menggali pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang ingin diobservasi secara spesifik nanti kemampuan mendengarkan aktifnya ya Bu Anis. Ya. Baik. Selamat melakukan praktek coaching. Saya akan mengobservasi dari sana. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Bana. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Ati. Bu Anis, saya sebenarnya sudah lama ingin meminta waktunya Bu Anis, tapi sibuk terus sepertinya. Iya Bu Ati, ini terkait pembelajaran baru di sekolah, jadi saya memang banyak kesibukan. Kira-kira ada apa ini Bu Ati? Kok sepertinya ada yang perlu disampaikan? Iya, ini Bu Anis, saya itu ingin mengembangkan bagaimana saya itu bisa memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam itu Bu Anis. Oh iya, berarti Bu Ati ingin memenuhi kebutuhan murid ya? Iya. Atau dengan kata lain melaksanakan pembelajaran bervariasi ya? Iya. Kira-kira mengapa Ibu? Apa yang Ibu kira-kira mau lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut? Iya, gini Bu Anis, indikatornya itu saya ingin dalam memenuhi kebutuhan murid itu saya ingin memetakan murid-murid saya itu sesuai dengan gayanya mereka, profil belajarnya mereka, terus pengen minatnya seperti apa gitu Bu Anis. Ya. Kesiapan belajar juga seperti itu. Berarti Ibu Ati ini kan memahami ya ini bahwa murid itu kebutuhannya beragam. Iya. Bu Ati ingin memenuhi semuanya. Iya. Itu ada 3 tadi yang ingin Ibu penuhi ya, Iya. terkait kesiapan belajar mereka, terkait profil belajar mereka, terkait minat mereka. Iya. Dan Ibu Ati ingin memenuhi ketiganya semuanya karena semua adalah mempunyai hak yang sama ya Bu ya. Iya. Nah, nih berarti yang bisa saya tangkap nih tadi dari ketiga itu ya, kira-kira apa yang misalkan Ibu Ati melihat muridnya, memetakan muridnya, kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira sudah sampai kemana? Ya sudah Ibu lakukan. Iya, saat ini kayaknya saya masih di angka 6 gitu. Bagaimana itu? Angka 6 itu indikatornya menurut Bu Ati seperti apa? Saya itu saat ini masih
menyamaratakan kebutuhan mereka gitu loh Bu. Saya nggak memetakan mereka di profil ini, anak ini seperti apa, minat anak ini bagaimana, siapa saja, terus kesiapan belajarnya ini apakah ini sudah siap, benar-benar siap, kecepatan belajarnya bagaimana. Saya masih yang merasa meratakan, terus fokusnya ke sedang, menengah, sedang, tinggi sama rendah aja gitu. Jadi Bu Ati itu berada di level 6. Yeah. Dengan menurut Bu Ati itu level 6 itu Bu Ati menyamakan. Yang penting anak-anak mengelompokkan anak-anak belum bisa, sudah bisa, sedang. Seperti itu aja. Nah, kira-kira angka berapa lagi yang ingin Ibu capai? Masih dalam 1 sampai 10 tadi ya Bu ya. Dari angka 6 kira-kira menjadi angka berapa sih yang Ibu inginkan? Ya, setelah nanti saya dari pemahaman saya tadi ingin memetakan siswa, memetakan murid dengan kesiapan belajar, profil dan minat itu tadi, saya pengennya di angka 8 ya. Ya. Nah, angka 8 yang Ibu ingin capai. Ya. Angka 8 itu gambarannya seperti apa Bu Ati? Ya, gambarannya saya akan menyiapkan rencana pembelajaran Bu Anis. Rencana pembelajarannya saya itu nanti akan saya siapkan di situ. Sebelum sampai di rencananya, saya akan memetakan siswa terlebih dahulu, memetakan murid mulai dari kesiapan belajarnya, profilnya, dan minatnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Setelah itu saya masukkan nanti di proses pembelajarannya untuk pembelajaran diferensiasi, dan nanti selanjutnya saya juga akan memasukkan kompetensi saya, sosial ekonomi saya, sosial emosional saya di situ. Jadi langkah yang Ibu akan terapkan pertama nih yang saya tangkap tadi akan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. Artinya Ibu memetakan dulu pemenuhan kebutuhan siswa dari mulai kesiapan, profil dan minatnya. Nah, Ibu juga akan mengaplikasikan atau menerapkan kompetensi sosial emosional ya. Nah, kira-kira ditambahkan atau dilakukan Ibu agar murid fokus kepada penjelasan Ibu supaya RPP yang berbeda, RPP berdiferensiasi tadi bagaimana? Begini ya Bu, untuk yang itu saya akan menambahkan misalnya ada ice breaking, terus saya tambahkan ada media-media pembelajaran, anak-anak bisa belajar secara merdeka, mungkin seperti itu Bu selanjutnya. Jadi Bu Ati ya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi, kemudian mengaplikasikan kompetensi sosial emosional. Bu Ati juga melakukan ice breaking supaya anak-anak tidak jenuh mudah menerima materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang selain itu untuk memenuhi semua kebutuhan siswa itu tadi? Ya mungkin saya juga akan ini Bu ya, sesuai dengan kita sinkronkan dengan kodrat zamannya sekarang. Jadi saya akan memenuhi anak sesuai tadi, ketiga tadi, kebutuhan tadi dengan pembelajaran yang sesuai dengan teknologi zamannya. Jadi saya mungkin bisa memberikan pembelajaran dengan model-model Canva gitu, seperti slide Canva dengan yang menarik-menarik, atau kita bawa di lingkungan luar Bu dengan belajar merdeka sesuai temanya nanti gitu. Saya tangkap ya Bu Ati. Jadi prioritasnya adalah itu ya Bu Ati kira-kira tadi rencana Bu Ati sudah bagus sekali, membuat RPP berdiferensiasi, menerapkan KSE, menggunakan ice breaking, menggunakan sumber belajar yang beragam, kemudian pembelajaran yang kontekstual dan sebagainya. Nah, kira-kira nih rencana yang bagus tadi akan Ibu terapkan kapan nih? Segera, secepatnya Bu Anis, mungkin 2-3 hari lagi saya akan segera menyiapkan, karena saya juga harus
menyiapkan membuat RPP-nya tadi, saya juga harus komunikasi dengan kepala sekolah untuk media-medianya itu, Bu Anis. Nah, Ibu Ati kan sudah punya rencana untuk segera melaksanakan ini. Nah, kira-kira punya gambaran tidak tentang indikator keberhasilan dari pelaksanaan rencana itu? Gambaran untuk indikator keberhasilannya, kira-kira bagaimana ya Bu? Misalkan di angka 1 sampai 10 nanti keberhasilan anak jika sudah mencapai angka berapa dari sesuai yang Iya Bu Anis. Kalau semuanya nanti sudah saya terapkan mungkin bisa sampai ke nilai yang maksimal Bu Anis ya. Sampai ke yang nilai 10 mungkin Bu Anis. Alhamdulillah. Iya. Nah, kira-kira nih saya catat tadi ya Bu ya. Ibu dapat mengantisipasi kemungkinan adanya ada mungkin di tengah jalan ada hambatan yang Ibu temui, sudah punya rencana berikutnya atau bagaimana? Iya, untuk hambatan-hambatannya mungkin kendalanya saya ini Bu, susah untuk mengidentifikasi murid yang nanti itu dengan kita membuat RPP-nya itu identifikasi muridnya itu kita sesuaikan dengan profilnya atau dengan bakatnya atau dengan kesiapan belajarnya, itu harus kita matchkan dengan tema yang ada dengan tujuannya. Itu yang mungkin hambatan saya di situ. Nah, mungkin tadi Bu Ati sudah menyebutkan ya mungkin kira-kira hambatannya dari diagnostik awalnya. Nah, rencananya itu untuk mengatasi hambatannya itu seperti apa? Mungkin ada rencana? Ya, rencana saya untuk mengatasi hambatan itu saya harus lebih mendekatkan saya dengan siswa. Ya, saya akan face to face dengan murid. Saya bicara nanti minatnya anak itu satu persatu seperti apa. Terus saya kalau yang kesiapan belajar saya bisa menggunakan pretest Bu. Menggunakan pretest. Terus nanti untuk yang profil saya bisa bicara dengan orang tuanya Bu Anis. Saya hubungan dengan paguyuban kelas nanti saya bicarakan dengan orang tua. Jadi kemungkinan hambatan ini bisa diatasi ya Bu Ati? Ya, insya Allah ya Bu Anis ya. Nah, kira-kira komitmen Bu Rohayati terhadap rencana membuat RPP berdiferensiasi supaya memenuhi kebutuhan belajar siswa adalah apa Bu? Kira-kira? Ya, komitmennya saya akan segera melaksanakan ini dengan baik, langsung membuat RPP dengan baik. Saya terus langsung nanti berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan paguyuban juga, dan saya langsung terjun ke anaknya langsung. Alhamdulillah. Baik nih Bu Ati, kita sudah berbincang-bincang, tadi Bu Ati sudah menyampaikan permasalahannya. Kira-kira ada tidak misalkan inti dari pembicaraan kita tadi yang Ibu bisa temukan? Ya, saya sangat banyak dapatkan dari Bu Anis ini. Terima kasih Bu Anis ya. Saya sangat banyak menemukan inti dari permasalahan ini. Saya bisa memenuhi kebutuhan murid menggunakan tadi pembelajaran diferensiasi. Saya nanti bisa belajar dengan memenuhi semua kebutuhan murid. Akhirnya anak-anak bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan merdeka. Intinya itu, jadi anak-anak bisa lebih nyaman, lebih merdeka, dan lebih bahagia dalam belajar. Bu Ati. Alhamdulillah Bu Ati ya. Saya juga senang berbincang-bincang dengan Bu Ati, dengan menemukan banyak masalah, menemukan banyak solusi. Kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih ya Bu Anis ya. Maaf ya, saya mengganggu waktunya. Padahal Bu Anis ini sibuk sekali loh. Saya ganggu sama-sama waktunya. Bu Ati. Semoga besok lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan saling berbagi lagi. Bu Anis mau mendengarkan. Insya Allah siap. Terima kasih ya Bu Anis. Sama-sama. Baik Bu Anis dan Bu Ati, saya tadi sudah mengobservasi praktek coachingnya, dan saya juga tertarik dengan materi pembicaraan coaching tadi. Kepada Bu Anis sebagai coachnya, saya ingin bertanya ini Bu. Yang pertama, apa sih yang sudah dilakukan Bu Anis yang menjadi indikator
ketercapaian pengembangan kompetensi yang disampaikan Bu Anis di awal coaching tadi. Tadi 3 keterampilan coaching sudah saya terapkan ya Bu ya. Nah, saya melihat indikator keberhasilannya dari alur Tirta tadi ya Bu ya, dari awal sampai akhir saya lihat sudah terlaksana semua. Ini terbukti dari coaching mampu menemukan jawaban-jawabannya atas prakarsanya sendiri dan mampu membuat solusi dengan bertanggung jawab. Itu yang mungkin menjadi indikator saya dari awal saya melaksanakan coaching. Sekarang saya mohon izin menyampaikan hasil observasi ya Bu ya. Berarti Bu Anis, dari apa yang saya amati tadi, saya melihat coachnya sudah mampu melaksanakan coachingnya dengan baik karena saya observasi tadi alur tirtanya sudah nampak dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, ada rencana aksinya juga, kemudian juga ada komitmen atau tanggung jawab. Nah, dari situ saya melihat alur tirtanya sudah terlihat ya. Kemudian juga pendekatan rasanya sudah nampak. Untuk selanjutnya ini Bu Anis ya, kalau tadi di awal percakapan kita sebelum coaching, Bu Anis menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan difokuskan observasinya pada mendengarkan aktif. Dan tadi sudah terlihat kalau Bu Anis ini sudah melakukan itu, mendengarkan dengan aktif, dan juga coachingnya juga saya melihat merasa nyaman ya Bu adiknya tadi. Nah, untuk selanjutnya ini Bu Anis, selain mendengarkan dengan aktif, keterampilan apa lagi nih Bu Anis yang ingin ditingkatkan untuk selanjutnya? Iya, karena praktik coaching adalah keseluruhan ya Bu ya. Makanya nanti ketika saya sudah mampu dalam hal mendengarkan dengan aktif, insya Allah semua keterampilan ingin saya kembangkan. Nah, itu mungkin bisa saya latih Bu untuk kegiatan coaching selanjutnya di sekolah sebagai guru maupun dengan rekan sejawat saya. Gitu Bu Bana. Baik, terima kasih Bu Ati dan Bu Anis. Praktik coachingnya bagus sekali. Saya juga dari mengobservasi praktik coaching panjenengan berdua tadi, saya juga banyak mengambil pelajaran ya. Terima kasih juga Bu Bana.